Selamat datang di podcast season 3 episode kedua. Hai Talk Ngobrol Yuk. Sekali lagi kali ya kita coba biar lebih semangat lagi. Hai Talk Ngobrol Yuk. Tangan dulu. Jadi Sobat Batman, episode kali ini tidak hanya membahas tentang akademik, melainkan podcast ini akan membahas tentang non-akademik juga nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Halo Batman, perkenalkan nama aku Fadila Maesa. Aku biasa dipanggil Tedila. Di sini kita bakal berbincang nih seputar konsentrasi jurusan untuk semester 3 nanti. Karena jujur sekarang ini aku lagi menginjak di semester 4. Sebelum aku di semester 4, ketika aku di semester 3 ini, aku masih sering kebingungan nih tanya-tanya cutting yang aku kenal untuk kayak aku masuk jurusan mana ya yang sesuai dengan keinginan aku atau kemampuan aku, entahkah masuk pemasaran atau masuk pasar modal ataupun masuk perbankan. Nah, adanya podcast ini tuh biar anak-anak semester 2 ini yang lagi galau-galau nih, masih bingung gimana ya mau pilih jurusan apa ya yang sesuai sama passion gue gitu. Nah, kalian bisa nih nonton podcast ini biar kalian punya referensi untuk ngambil jurusan konsentrasi kalian di semester 3. Nah, dalam podcast ini aku pun gak mungkin sendirian. Jadi aku ngundang pastinya itu pembicara yang keren banget. Kita langsung sapa aja kali ya. Halo Tedea. Halo Tedila, halo semuanya. Hai. Nah, aku mau nanya-nanya nih Tedea sebelumnya, gimana nih kabarnya? Kabar aku baik banget. Tedila gimana? Alhamdulillah baik. Aku semangat banget nih, kayak aduh excited banget nih mau ketemu Tedea. Aku juga excited banget nih. Nah, lagi gitu kan, okay. bisa datang podcast. Yes. Nah, untuk sekarang ini kesibukan Tedea itu apa? Kesibukan aku saat ini, aku kuliah sama UKM. Oh, UKM. Iya. Jadi balance ya Teh ya, akademik ada, tapi organisasi Iya, ada. harus jalan lah dua-duanya. Betul. Ih, keren banget ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, aku izin bacain CV-nya Tedea ya. Oke, boleh. Oke, berikut ini ada CV dari Tedea. Tedea ini merupakan mahasiswi semester 4 yang konsentrasinya itu di jurusan pasar modal. Nah, udah pasti Tedea ini berkuliah di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan nih. Buat akang teteh yang punya temen masih SMA nih, boleh ajak untuk kuliah di IBIK karena IBIK ini cepat kerja, gaul, dan jadi pengusaha. Jadi masuk IBIK biar belajar tapi tetap gaul. Nah, terus Tedea ini pernah bersekolah di SMA Madiona Bogor ya Tedea ya. Mengambil fokus jurusan IPA. Iya, Keren banget. Nah, ada yang menarik nih, ternyata Tedea juga anak organisasi ya Tedea di Kesatuan Inggris Divisi Komunikasi. Ih, keren banget ya, udah di Inggris terus divisinya komunikasi. Kayaknya aku bisa nih belajar ke Tedea ya. Boleh. Kalau aku bisa, aku bakal bantu. Ih, iya sekali Tedea, tangan. Nah, selain dari di KEJ, Tedea juga masuk organisasi Kesatuan Kampus Ministry ya di divisi doa. Subhanallah, ini aku banget sih kayaknya. Oke, jadi Tedea ini punya 2 UKM ya? Iya, saat ini 2. Tapi suka bentrok gak sih Teh kalau misalnya 2 organisasi gitu? Karena kegiatan rutinnya tidak bentrok, karena aku udah tahu dari awal juga kalau misalnya nggak bentrok, makanya aku ambil dua-duanya. Ih, keren. Ini ngelatih manage juga Manage waktu ya? Iya. Oh, iya. Oke Teh, kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Teh ya. Oke. Aku bakal tanya nih Tedea, aku mau nanya, Tedea ini kan dari jurusan pasar modal. Nah, menurut Tedea ini jurusan itu membahas tentang apa sih Teh belajarnya? Oke, jadi jurusan pasar modal ini sebenarnya nggak cuma tentang belajar pasar modal. Kayak kita taunya tuh pasar modal cuma buat jual beli saham aja, ya kan? Tapi ternyata yang dijual di situ nggak cuma saham, gitu. Ada obligasi, ada waran, ada beberapa instrumen lain juga, gitu. Ini sebenarnya yang perlu teman-teman tahu bahwa pasar modal itu isinya nggak cuma saham.
Nah sebenarnya kalau misalnya kegiatan kuliah ya, kita belajarnya nggak cuma tentang pasar modal aja, tapi kita juga belajar tentang manajemen keuangannya gitu. Karena kan kalau misalnya aku nih, aku kan di jurusan perbankan gitu kan. Kalau misalnya aku udah ngedengar pasar modal, itu pasti aku langsungnya ke saham, terus ke lot. Padahal aku udah tahu kan lotnya apa. Satu lot itu berapa sih? Satu lot itu 100 lembar. Oh, 100 lembar. Iya. Oke. Nah juga ya ternyata pasar modal, jadi belajar itu ternyata bukan tentang saham aja ya. Iya. Ternyata banyak nih buat kalian yang merasa kayak tertarik nih sama saham, tadi obligasi yang udah disebutin sama Mbak Dea. Kalian bisa nih masuk pasar modal. Oke, kita lanjut ya. Terus kan Teh Dea ini pasti awal ini sama nih kayak sahabat-sahabat Batman semester 2 masih kayak bingung gitu nih mau masuk jurusan apa. Nah, apa sih alasan Teh Dea milih untuk pasar modal itu jadi jurusan fokusnya? Oke, alasan aku tuh karena aku paling penasaran sama pasar modal. Terus pasar modal itu seperti yang aku bilang sebelumnya, aku cuma tahu saham aja, tapi saham itu kayak gimana aku nggak tahu gitu. Jadi selain buat memperdalam, terus kayak aku ngerasa pasar modal ini ilmu baru buat aku gitu. Jadi belajar aku bakal lebih mudah nih, karena kan kita pasti lebih mudah buat menerima hal baru kan daripada hal yang udah kita tahu sebelumnya gitu. Jadi aku pilih pasar modal. Oh, menarik nih. Jadi rasa ingin tahu Teh Dea lah ya yang menjadi alasan utama kenapa Teh Dea mau masuk pasar modal. Kayak gitu teman-teman. Menarik kan? Makanya buat kalian yang balik lagi buat kalian yang mau tahu tentang saham, kalian bisa masuk ke pasar modal. Oke. Sejauh ini nih apa aja sih hal yang paling menarik gitu untuk Teh Dea kayak ini loh yang bikin menarik di jurusan pasar modal daripada jurusan lain gitu. Oke. Yang buat aku menarik adalah kita belajar sambil investasi gitu. Jadi belajar tentang pasar modal yang kayak gimana, tentang strukturnya kayak apa gitu kan. Kita juga bisa nih coba investasi langsung tanpa kita takut ntar gimana ya, ntar tanpa kekhawatiran yang kayak, karena teman-teman kita yang lain pun mencoba buat investasi, jadi investasi bareng-bareng, analisis bareng-bareng. Itu sih yang bikin aku stay di pasar modal. Apalagi kalau misalnya kita memiliki modal banyak tuh, jadi kita tahu ya Teh ya, si harta kita ini tuh bisa lebih efektif lah yang dipakainya gitu. Iya benar banget, pokoknya yang penting uang yang kita pakai bisa menghasilkan. Nah, dari pandangan Teh Dea nih, kenapa sih mahasiswa semester 2 ini harus masuk ke pasar modal? Kenapa harus masuk pasar modal? Karena yang tadi udah aku bilang ya, kita belajar sambil invest. Terus pasar modal juga kita punya galeri. Jadi ada punya galeri investasi kan, jadi kita bisa nih kalau misalnya ada kendala atau apa, ada yang mau ditanyain, kita bisa langsung sana kok. Dan tim GI pasti bakal bantu kita gitu. Maksudnya kita bisa langsung ke yang profesional lah depannya gitu. Dan kebetulan kampus kita ini menyediakan ya. Iya, kebetulan kampus kita punya fasilitas jangan disia-siakan gitu. Nah, buat kalian yang merasa pengen tahu lebih dalam tentang saham, kalian bisa masuk pasar modal. Dan buat kalian yang pengen kuliahnya maksimal dengan fasilitas yang ada, kalian bisa masuk IB, Institut Bisnis Informatika Kesehatan. Oke nih Teh, tadi kan udah Teh bahas ya mengenai cara belajarnya. Tapi aku mau tahu nih implementasi selama Teh udah di pasar modal ini apa sih Teh? Implementasi dari jurusan pasar modal, ya maksudnya pekerjaan apa ke depannya gitu ya. Bisa jadi riset analis tentang kayak misalnya kita ngeriset nih perusahaan-perusahaan mana yang kayak harga sahamnya kenapa sih bisa bagus gitu. Kenapa kalau misalnya kita bicara obligasi ya, kenapa obligasi ini peringkatnya bagus? Kenapa dia bisa dapat kategori yang bagus? Kenapa kategorinya nggak bagus gitu? Pasti ada indikator-indikatornya. Berarti kita jadi analis lah ya? Iya, jadi analis. Kita juga bisa jadi manajer investasi. Jadi kayak menghimpun dana nih dari masyarakat gitu kan, terus kita yang investasikan, kita yang kelola. Keren juga nih, tepuk tangan. Oke Teh,
sebelum masuk ke jurusan pasar modal nih, otomatis kan dia pasti punya ekspektasi nih mengenai jurusan ini. Kayaknya kalau gue masuk pasar modal bakal A, B, C. Nah, menurut Tedea, ekspektasi Tedea ini dengan realita yang ada di pasar modal ini sesuai nggak sih, Teh? Kayaknya mungkin lebih ke jangka waktunya aja ya. Aku ngerasa kalau misalnya sebelum aku masuk Pasmod kayak yaudahlah ntar tinggal investasi gitu kan. Tapi ternyata pas belajar tuh nggak semudah itu. Ya. Ada yang harus kita pertimbangkan. Bahkan kayak dana investasinya dari mana itu kita harus pikirin. Karena kan jangan sampai uang UKT aku pakai gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Terus kayak sesuai nggak sih investasi ini buat aku? Apakah resikonya terlalu besar? Apakah aku bisa nerima gitu resiko dari investasi yang aku lakukan? Itu banyak banget pertimbangannya. Iya, betul. Dan sekarang juga kan banyak banget ya Teh kasus-kasus investasi bodong nih. Makanya kalau misalnya kalian pengen nyoba invest, kalian harus tahu dulu nih basic-basicnya, dan itu belajar di Pasar modal gitu teman-teman. Oke, setelah ngejalanin 2 semester nih, ada gak sih Teh hal yang berbeda dari sebelum masuk dan setelah masuk ke jurusan pasar modal ini? Sebelum masuk tuh aku masih sama lah ya kayak semester 2 pada umumnya, bingung mau kayak gimana, bingung nanti kalau pilih jurusan ini susah nggak ya gitu kan, pilih jurusan yang lain lagi susah nggak ya kayak gitu, ngambang dan masih nggak tahu karena kita belajar manajemennya kan baru umum juga. Nah tapi setelah masuk Pasmod kayak jauh lebih ngerti, semuanya jauh lebih spesifik, lebih tahu lah terarah gitu ke depannya nih kayaknya aku bakal kerjain ini kayak gitu, udah tahu job desk-nya tuh kira-kira apa ya kayak gitu sih. Kayak berarti dari yang tadinya masih mengira-ngira gitu ya Teh, setelah masuk Pasmod ini perubahannya itu jadi lebih punya planning ya Teh, bahwa yang sesungguhnya basic dari saham tuh begini loh kayak gitu, apa yang harus kita lakuin tuh begini, gak cuma mengira-ngira gitu ya Teh. Tadi menyinggung soal tadi yang Teh bilang apa tentang pekerjaan itu loh, prospek pekerjaan itu. Nah dari Teh itu pengen itu prospek pekerjaan itu seperti apa? Aku nih cita-cita aku ya. Kita doakan nih, kita doakan. Aku sih pengen jadi analis keuangan. Amin. Nanti kalau jadi analis keuangan, kalau misalnya itu nanti ajak-ajak aku ya. Iya boleh. Bisa. Oke. Selama 2 semester ini kan Teteh udah ngejalanin pasti banyak lah hal-hal baru yang benar-benar gak gampang ya kayak dilewatinya. Tapi ada gak sih mata kuliah yang menurut Teteh itu butuh kerja ekstra gitu? Mata kuliah yang butuh kerja ekstra Lebih dari mata kuliah lainnya? ada sih. Apa tuh? Boleh sebutin? Boleh. Kalau buat aku ada mata kuliah yang sekarang lagi dipelajari ya, struktur keuangan dan modal. Itu belajar tentang apa? Itu tuh jadi kita belajar tentang struktur keuangan sama modalnya, tentang utang perusahaan, modal perusahaan itu dapat dari mana. Terus kalau misalnya kita ngeluarin saham, biayanya berapa ya yang dikeluarin perusahaan. Kalau misalnya kita milih ngutang ke bank, biayanya berapa ya. Itu kan rumusnya juga lumayan gitu. Jadi harus ekstra lah gitu, belajar rumus iya, belajar teori iya gitu. Menarik sih, berarti itu lebih ke apa, ketika kita melakukan suatu hal kita harus punya perhitungan juga ya. Iya. Oke, keren banget. Terus selanjutnya itu kira-kira nih menurut Teteh, apakah jurusan ini tuh untuk karir nih tepat gak sih di masa depan nanti? Aku merasa tepat banget karena kan tadi yang bilang aku pengen jadi analisis keuangan. Terus kayak kita juga belajar tentang analis keuangan di sini gitu kan, karena Pasmod nggak cuma belajar tentang pasar modal aja. Udah gitu, aku juga belajar tentang investasi kan, jadi bisa nambah-nambah pengetahuan. Oke. Terus kalau misalnya aku kan tahu nih, kalau misalnya saham itu tuh menyangkut sama teknologi nggak sih? Saham menyangkut sama teknologi karena kan sekarang kita beli saham itu bisa lewat handphone. Sesimpel itu, tinggal download aplikasi, daftar, selama ada dananya bisa langsung. Keren. Jadi nih kan sekarang juga kita udah masuk ke Gen Z ya Teh, di mana semua teknologi itu makin pesat Teh. Dari duduk di rumah depan laptop aja tuh kita udah bisa menghasilkan uang kalau misalnya kita udah ada basicnya. Berarti saham ini pun termasuk ya Teh dari salah satu di mana kita nih bisa menghasilkan uang dari rumah ya Teh. Hanya modal dengan
gadget yang kita punya. Iya. Ih, keren banget tuh tangan. Oke, setelah berbincang banyak, boleh dong Tede mengurutkan mata kuliah dari yang paling menarik versi Tede. Mata kuliah paling menarik ini yang aku pelajari semester ini aja ya. Pertama itu ada manajemen modal kerja. Nah, manajemen modal kerja ini aku belajar tentang gimana caranya aset yang kita punya itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadi misalnya nih kayak uang kas yang kita punya jangan sampai kayak ya udah jadi uang aja gitu, jadi tumpukan uang gitu, jangan sampai kayak gitu. Terus aku juga senang belajar analisa teknikal karena belajar tentang grafik-grafik itu cocok banget buat teman-teman yang mau jadi trader. Wih, Cocok banget, pokoknya belajar itu sungguh-sungguh, semoga aja gitu kan bercuan-cuan. amin. Dua itu sih yang bener-bener bikin aku tertarik banget untuk saat ini. Nah Teh, sekarang kita ada di sesi games nih Teh. Gamesnya ini harus menyangkut tentang Olimpiade Teh. Gak bercanda Teh. Pulang aja deh aku. Jadi enggak sih Teh, gak mungkin Olimpiade, soalnya aku habis Quran. Gak bisa jawab. Nah, jadi gamesnya ini tuh this or that. Jadi Teteh pilih salah satu dari apa yang aku sebutin tadi. Oke, kita mulai aja Teh ya. Oke, boleh. Oke. Yang pertama, nah, Teteh ini lebih memilih kuliah offline atau online? Aku pilih kuliah offline. Offline. Lalu yang kedua, lebih memilih datang ke siangan atau online? Aku datang online. Online. Wih, keren. Lalu yang ketiga, ujian offline atau online nih Teh? Ujian online ya. Online. Mewakili seluruh mahasiswa. Iya, sebenarnya begitu Teh. Lanjut. Nah, tugas individu atau kelompok Teh? Tugas individu. Tugas individu. Oke. Oke, tadi udah memilih nih. Tapi aku ada yang lupa nih Teh. Ternyata aku belum kasih tahu jargon ke Teteh. Nih, jadi aku bakal kasih tahu jargon ke Teteh. Jargonnya itu kalau aku bilang hi talks, Teteh kita harus bilang lagi ngobrol yuk gitu ya Teh. Oke. Oke. Pakai gerakan Teh biar semangat ngobrol yuk. Oke. Kita mulai Teh ya. Hi talks. Ngobrol yuk. Biar semangat karena kita mau menanya lagi nih. Kita sekali lagi ya Teh. Hi talks. Ngobrol yuk. Oke. Tadi Tede di pilihan pertama antara offline dan online, Tede itu memilih offline. Iya, betul. Alasannya? Alasannya aku merasa kuliah offline jauh lebih produktif, ketemu sama teman-teman, terus nggak kayak kuliah online yang tinggal duduk di gymnya habis itu rebahan. Rebahan ya Teh. Iya, kalau misalnya kuliah offline kan harus ada effort, Betul. sengaja dari rumah ke kampus gitu kan. Manajemen waktunya juga jauh lebih baik lah pastinya. Dan kuliah offline tuh lebih hidup lah, lebih ngerasa mahasiswa gitu ya. Iya. Kalau misalnya di rumah kan kayak kita cuma gymnya udah selesai, bingung juga mau ngapain, paling tidur gitu ya. Terus sakit punggung. Kita ini persatuan pemuda jompo ya Teh. Oke, kita lanjut. Tadi datang kesiangan atau on time, Teteh memilih on time. Iya. Jadi Teteh ini termasuk orang yang on time. Iya, bisa dibilang lah ya. Keren. Teteh ini termasuk temen aku sih, kalau misalnya on time gitu aku suka ya. Oke, yang ketiga, ujian online atau offline? Teteh memilih online. Ini tuh kayak menyuarakan suara hati mahasiswa itu ya Teh ya. Karena kenapa tuh alasannya memilih Karena online? ujian online jauh lebih santai. Oke. Terus apa ya, pressure-nya tuh nggak kayak yang kalau misalnya offline nih kita harus ke kampus kayak ya ampun macet lagi mana berangkat siang-siang gitu kan. Terus jadwalnya juga ya dapet jadwal sore padahal besokannya ujiannya pagi gitu. Merasa waktu belajarnya juga jadi potong kayak gitu. Lalu yang keempat, tadi Tedea memilih tugas individu atau kelompok, memilih individu nih.
ini wanita-wanita mandiri sepertinya tadi. Kenapa tuh Teh milih individu? Aku pilih individu karena kalau tugas individu, misalnya dosennya ngasih hari ini, aku bisa milih antara ngerjain hari itu juga, besok, lusa, atau sesuai sama kegiatan aku yang lain. Sedangkan kalau tugas kelompok emang deadline-nya lebih lama, tapi kayak harus nanya dulu nih, kamu ngerjain yang mana, aku ngerjain yang ini gitu kan. Terus kayak yaudah kita ngumpul dulu ya di tempat ini, ngumpul tapi ngerjainnya sedikit, ngobrol banyak. Dan kalau misalnya kelompok itu tuh kadang lebih lebih susah nyamain waktunya ya. Apalagi kan misalnya masing-masing kelompok itu anggotanya punya organisasinya masing-masing, itu tuh susah banget ya memanage. Iya, nyamain waktunya. Bener banget. Apalagi kalau misalnya aku kosong, dianya enggak, terus balik lagi dianya kosong, akunya enggak, atau mungkin tiba-tiba ada rencana dadakan batal lagi gitu kan. Sedangkan kita punya batasan deadline gitu. Oke Teh, tadi udah di sesi games, saat kita ada di sesi tanya jawab nih Teh. Jadi pertanyaan ini dari pertanyaan mahasiswa yang udah kita kumpulin di G-Form yang kita saring untuk mewakili dari pertanyaan dari mahasiswa. Lanjut aja ya Teh ya. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada mahasiswa yang bertanya, apa keuntungan memilih konsentrasi jurusan pasar modal dibanding dengan konsentrasi lain? Aku jawab ya. Keuntungan dari pilih jurusan Pasmod, yang satu pastinya belajar sambil investasi. Yang kedua, kita difasilitasi sama GI ini. Kalau ada kendala mungkin kayak, aku nggak bisa misalnya, itu nanti GI bakal bantu. Atau mungkin kayak ada fitur yang nggak dimengerti, nanti GI bakal bantu. Terus selain itu, kalau misalnya kita masih belum punya nih dananya kayak gimana, nah anak Pasmod itu di mata kuliah tertentu bakal dapat namanya akun trading, akun virtual account gitu, buat kita belajar trading di situ gimana, udah ada saldonya sesuai real time dengan keadaan pasar hari itu, gitu. Cuma memang tidak uang beneran. Oke, gitu. masih uang hantu gitu ya. Iya. Nah, jadi dari kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban tadi ya tadi itu keuntungan kalian masuk pasar modal itu, jadi kalian belajar sambil praktek langsung ya kan ya. Iya. Dan fasilitas itu ada di informatika dan kesatuan. Jadi jangan lupa ya buat kalian nih yang punya teman atau adik atau saudara yang mau kuliah di jurusan pasar modal, IBIK ini tuh ada dan ajak untuk kuliah di bisnis informatika dan kesatuan. Oke, kita lanjut ya Teh. Boleh. Ada yang bertanya dari mahasiswa itu, apakah jurusan pasar modal susah seperti yang dikatakan orang-orang? Wah, ini kayaknya mahasiswa overthinking gitu ya. Jangan overthinking dulu sebenarnya. Kalau susah itu, aku yakin kok jurusan lain juga punya kesusahannya sendiri, gitu kan, punya challenge-nya sendiri. Cuman susahnya ini bisa nggak sih kita kendalikan, gitu kan? Balik lagi ke pribadi masing-masing. Bagi aku sendiri, sejauh ini bukan kayak yang susah banget sampai nangis-nangis gitu, enggak, belum sampai situ. Dan semoga aja nggak ngerasain. Paling anak-anak semester akhir Iya, mungkin ya. Susahnya tuh selama kita mau coba bisa kok, ada teman-teman kelas kita juga yang bakal kita bantu. Apalagi di Pasmod itu yang sekarang nih mata kuliahnya tuh mirip-mirip gitu. Nggak ngerti di matkul A, tapi ntar dijelasin matkul B. Jadi tenang aja pasti bisa gitu. bisa asal mau mencoba gitu ya Betul. kuncinya. Ih keren juga nih. Jadi buat kalian yang masih kayak overthinking, nah inilah fungsinya kita adain podcast tuh untuk mahasiswa overthinking ini tahu Teh kalau misalnya jurusan pasar modal itu seperti apa. Lalu pertanyaan ketiga Teh, prospek kerja pasar modal itu lebih masuk ke bidang apa? Prospek kerja pasar modal itu pastinya lebih masuk ke bidang investasi ya. Gitu kan, bisa jadi yang tadi udah aku sebutin, ada riset buat riset investasinya, terus bisa jadi manajer investasi, atau mungkin staff kayak misalnya nih kita edukasi masyarakat gitu tentang investasi itu juga bisa. Nah ini nih yang perlu dikutip karena kebanyakan tuh memandang bahwa pasar modal itu kan cuma sekedar saham ya Teh. Ternyata enggak, bahwa pasar modal ini prospeknya itu bisa di perusahaan-perusahaan juga kan? Bisa kok. Teman-teman, jadi buat kalian yang masih kebingungan, kalian simak podcast ini biar jadi referensi kalian untuk kalian menentukan pilihan di semester 3 nanti. Lalu ada
sebenarnya bagus banget karena apa ya, masih banyak banget yang dibutuhin tentang tenaga profesional di pasar modal gitu. Kenapa? Karena saat ini tuh pasar modal lagi berkembang banget, khususnya di Indo ya, lagi berkembang banget. Ditambah lagi kayak coba dong generasi kita nih, ya kan gitu. Belajar investasi, jangan sampai kayak yang investasi itu dari luar terus gitu kan, kita yang ketinggalan gitu. Jadi prospek pasar modal ini bagus banget. Daripada kita mencari investor dari luar, nggak kita aja yang jadi investor aja. Keren banget, tepuk tangan. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Teh. Pasar modal tuh pekerjaannya lebih masuk ke bidang apa ya? Ini bidangnya tadi udah aku sebutin ya, tentang keuangan juga, tentang investasi juga gitu. Tapi yang benar-benar aku pengen sih, aku lebih pengen di investasinya gitu, riset investasi. Oke, semoga tercapai ya Teh ya. Amin. Oke, untuk pertanyaan juga kayaknya udah habis nih Teh ya dari mahasiswa. Semoga jawaban dari Teh Dea tadi bisa ngejawab kegalauan mahasiswa yang overthinking tadi nih Teh. Semoga membantu ya. Nah, buat kalian pada semester 2 nih, kalian bisa simak video ini dan kalian bisa nih memahami, merangkum dari podcast ini biar kalian punya referensi di semester 3. Oke, kita udah dimasukin sesi penutupan juga nih ya Teh ya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget nih Teh Dea udah mau ngebagi ilmunya buat anak-anak semester 2 yang masih galau-galau masuk ke jurusan apa. Makasih ya Teh. Terus juga sebelum kita akhiri nih Teh, aku mau Teteh ngasih closing statement nih. Ada nggak Teh? Oke, aku makasih banget ya Dila udah dengerin aku. Sama-sama. Terus buat teman-teman juga nih yang udah kontak-kontak aku gitu kan ya. Terus buat teman-teman Hima Manajemen yang udah ngasih kesempatan buat aku. Semoga podcast ini membantu teman-teman. Amin. Apa yang aku jelasin itu bisa bikin teman-teman wah ngerti gitu. Pokoknya cepet-cepet masuk Pasmod. Buat teman-teman yang suka tantangan, suka ambil resiko, Pasmod cocok banget buat kalian. Oke, baik, terima kasih ya sekali lagi aku ucapin buat Teh Dea masih juga udah bersedia gitu untuk jadi pembicara di podcast kali ini. Dan sekarang nih kita dari Himpunan Mahasiswa Manajemen ada kenang-kenangan untuk Teh Dea. Terima kasih. Teh Dea. Ini aja kali ya Teh. Boleh. Dan ini penghargaan. Oke. Tidak terasa waktu sudah berlalu cukup lama. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Teh Dea yang sudah bersedia membagi ilmu dan pengalamannya di jurusan pasar modal. Hai Tos.